Hai semua, siswa-siswi SMA YPPK Adiluhur Nabire, khususnya kelas 10. Video ini akan menjadi media pembelajaran kita untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena kita tidak bisa bertatap muka dalam kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Kita akan gunakan video ini sebagai media pembelajaran kita. Semoga hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang puisi. Langsung saja ya. Kita untuk membahasnya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, yang pertama di sini saya akan sebutkan kompetensi dasar. Kompetensi dasar ada 4 di dalam puisi yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang didengarkan atau dibaca. Yang kedua, mendemonstrasikan, membaca atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi. Yang ketiga, menganalisis unsur pembangun puisi. Yang keempat, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, perwajaan. Nah, di dalam kompetensi dasar ini akan ada tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Yang pertama itu mampu menentukan suasana, tema, dan makna puisi. Yang kedua, mampu membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Yang ketiga, mampu menganalisis unsur-unsur pembangun dalam puisi. Yang keempat, mampu menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu tujuan dari pembelajaran puisi kita, sekarang kita masuk kepada pengertian dari puisi. Puisi adalah suatu karya sastra tertulis di mana isinya merupakan perasaan seseorang penyair dengan menggunakan bahasa yang bermakna serta mengandung irama, rima, dan ritma dalam penyusunan lirik dan baitnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan baitnya. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian puisi menurut para ahli. Menurut para ahli Herman Waluyo, pengertian puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif
dan susunan dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Ya, sudah jelas ya apa yang dimaksud itu puisi. Sekarang kita masuk kepada struktur puisi. Struktur puisi ada 2. Yang pertama itu struktur batin, dan yang kedua struktur fisik. Struktur batin dibagi menjadi 4, yaitu 1 makna, 2 rasa, 3 nada, dan 4 tujuan. Yang kedua, struktur fisik terdiri dari 7. Yang pertama, tipografi. Yang kedua, diksi. Yang ketiga, imaji. Yang keempat, kata konkret. Yang kelima, gaya bahasa. Yang keenam, rima. Dan yang ketujuh, irama. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah makna. Makna adalah unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seseorang penyair di mana medianya berupa bahasa. Dan yang kedua, feeling. Feeling adalah sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi pada umumnya. Yang ketiga, nada. Nada merupakan sikap seseorang penyair terhadap audiensnya serta sangat berkaitan dengan makna rasa. Yang keempat, tujuan. Tujuan merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair kepada audiensnya. Sekarang kita masuk kepada struktur fisik. Struktur fisik yang pertama itu tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Yang kedua, diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh seseorang penyair dalam mengungkapkan puisinya. Yang ketiga, imaji. Imaji adalah susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah merasakan yang dialami oleh sang penyair. Keempat, kata konkret. Kata konkret adalah bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pembangunan bahasa
yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak makna. Yang keenam, rima. Rima adalah adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi, baik di awal, tengah, maupun di akhir puisi, atau bisa disebut pengulangan kata. Rima bisa disebut juga dengan sajak. 7. Irama. Irama adalah berhubungan dengan pengulangan bunyi, baik kata dan kalimat dalam puisi, khususnya puisi lama. Irama berupa pengulangan yang teratur suatu baris puisi, menimbulkan gelombang yang menciptakan keindahan. Irama dapat juga berarti pergantian keras, lembut, tinggi, rendah, atau panjang pendek kata secara berulang-ulang dengan tujuan menciptakan gelombang yang memperindah puisi. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ada 3. Yang pertama itu puisi lama. Yang kedua, puisi baru. Yang ketiga, puisi kontemporer. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara menulis puisi. Cara menulis puisi itu, yang pertama, kita harus bisa menentukan tema dan judul. Pertama, pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi, agar puisi kita lebih menarik. Tema puisi ada banyak sekali. Jadi, sebisa mungkin pilihlah tema yang singkat. Nah, di sini Ibu ada salah satu contoh jenis puisi. Nah, dari contoh jenis puisi ini, kita harus mampu mengidentifikasikan makna, suasana, dan tema puisi ini. Bagaimana caranya kita bisa menemukan makna, suasana, tema di dalam puisi? Yaitu dengan membacanya dengan penuh hikmat dan penghayatan. Oke, puisi ini akan Ibu baca, ya. Jadi ini puisi, judulnya adalah Aku Ingin, karya Supardi Djoko Damono. Ibu akan mulai membacanya, ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke, inilah satu puisi yang sudah Ibu bacakan.
Nah, dari bacaan tersebut bisa kita rasakan makna suasana dan apa tema dari puisi ini. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah makna. Makna bisa diartikan sebagai isi dari sebuah puisi. Di dalam isi puisi pasti mengandung pesan atau nasihat dari seseorang penyair. Kalau kita membaca puisinya, sudah pasti berisi tentang, ya benar, cinta. Ya, cinta apa dan kepada siapa? Nah, kita coba perhatikan setiap kata yang ada di dalam puisi ini. Dalam puisi ini terdapat kata mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kalau kita maknai kalimat ini, kayu kalau ketemu dengan api, maka dia akan menjadi abu, menjadi tiada. Begitu juga dengan awan. Ketika awan sudah menjadi hujan, dia akan menghilang. Artinya, ketika kita mencintai sesuatu, haruslah dengan ikhlas, tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi, makna dari puisi ini adalah mencintai haruslah dengan tulus, ikhlas, dan tanpa mengharapkan imbalan apapun, ya. Yang kedua, kita bisa lihat dari segi suasana. Bicara tentang cinta, sudah pasti suasana yang tercipta dan rasa yang tercipta dari pembaca puisi ini adalah syahdu, ya, syahdu. Atau bisa kita bilang romantis. Dan yang terakhir itu adalah tema. Nah, tema ini adalah hal yang paling dominan dari puisi ini. Tema adalah ide yang mendasari sebuah puisi. Kalau kita baik-baik, kata yang sering muncul adalah mencintaimu. Maka bisa kita katakan bahwa tema dari puisi ini adalah cinta. Nah, yang kedua, setelah kita mengidentifikasikan makna, suasana, dan tema puisi, tugas kita adalah mendemonstrasikan sebuah puisi. Bagaimana caranya untuk mendemonstrasikan sebuah puisi? Yang pertama itu, kita harus mampu memaknai dulu. Temukan suasana, temukan temanya. Ketika kita sudah menemukan tersebut, kita bisa menentukan artikulasi, jeda, intonasi dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mendemonstrasikannya dengan dua cara. Yang pertama, deklamasi, yaitu
pembacaan puisi dengan memperhatikan artikulasi, intonasi, dan jeda, serta tempo pembacanya. Yang kedua, musikalisasi. Musikalisasi yaitu mengubah pembacaan puisi tanpa mengubah liriknya menjadi sebuah lagu. Artinya, melakukan sebuah puisi atau melakukan sebuah puisi bukan membaca puisi sambil diiringi musik. Oke, karena kita tadi sudah bisa menemukan makna, menemukan suasana, dan juga sudah bisa mendemonstrasikan puisi, aku ingin karya Sapardi Djoko Damono kali ini Ibu punya puisi yang lain. Ya, puisi ini judulnya Doa karya Chairil Anwar. Dan kalian coba temukan apa makna suasana dan tema dari puisi doa ini. Dan kalian bisa menuliskan di kolom komentar di bawahnya jawaban serta cobalah untuk mendemonstrasikan puisi ini. Nah, untuk latihan soal, Ibu akan memberikannya di grup WA kalian masing-masing. Selamat bekerja dan tetap di rumah aja. Selamat siang semuanya. Terima kasih.